Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Fobia adalah ketakutan yang tidak rasional akan satu objek, situasi, atau benda hidup. Meskipun rasa takut adalah respon alami atas bahaya, fobia seringkali timbul sebagai respon atas sesuatu yang sesungguhnya mungkin tidak akan mencelakakan. Fobia lebih dari sekedar rasa takut. Orang yang memiliki fobia akan mengalami kecemasan yang parah mengenai suatu benda atau situasi tertentu yang bisa mengarah pada gangguan klinis yang signifikan dan mempengaruhi kehidupan di rumah, kantor, atau sekolah. Kata fobia berasal dari bahasa Latin phobos yang artinya rasa takut atau horor. Hidrofobia misalnya, diterjemahkan sebagai ketakutan akan air. Orang yang memiliki fobia akan secara aktif menghindari situasi atau objek yang menyebabkan fobia atau berusaha melewati fobia tersebut dengan rasa takut atau kecemasan yang sangat. Fobia adalah satu jenis gangguan kecemasan, dan ini adalah kondisi yang sangat umum. Fobia hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Karena objek dan situasi penyebab fobia jumlahnya tak terbatas, maka daftar fobia yang ada sangat panjang. Orang yang memiliki gangguan kecemasan kadang-kadang mengalami panic attack saat berada di situasi tertentu. Panic attack ini bisa terasa sangat tidak nyaman, sehingga penderitanya akan melakukan apapun sebisa mungkin untuk menghindari situasi tersebut di kemudian hari. Meskipun kebanyakan dari kita sudah sering mendengar tentang beberapa jenis fobia yang umum, namun ada beberapa jenis fobia yang aneh dan langka yang jarang diketahui. Di antaranya adalah 1. Arachibutyrofobia, takut selai kacang menempel di langit-langit mulut. Beberapa hal bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada semua orang. Tetapi untuk orang dengan fobia, hal-hal tersebut bisa terasa sangat menakutkan. Misalnya, takut selai kacang menempel di langit-langit mulut. Beberapa orang menikmati selai kacang, tetapi yang lainnya menghindari produk-produk berbahan kacang seperti selai kacang dan es krim berbahan kacang. Ketakutan akan produk-produk kacang ini bisa melebar menjadi fobia, seperti takut akan teksturnya yang lengket atau tersedak. Tetapi fobia ini juga bisa terjadi tanpa didahului alergi atau ketidaksukaan pada kacang. 2. Vestiofobia, atau takut berpakaian. Orang yang mengalami fobia ini memiliki ketakutan yang tidak rasional pada pakaian atau berpakaian. Ketakutan ini sangat intens sehingga penderitanya akan memakai baju yang sangat longgar supaya kain tidak menyentuh kulitnya. Pada kasus yang ekstrim, mereka bisa menarik diri dari lingkungan supaya bisa menyendiri dan tidak perlu berpakaian. 3. Plutofobia, atau takut pada uang. Banyak orang berharap mereka punya lebih banyak uang, tetapi plutofobia adalah ketakutan pada uang atau menjadi kaya. Orang yang memiliki plutofobia takut diri mereka menjadi atau takut pada orang-orang kaya. Mereka biasanya benci pada uang dan berurusan dengan uang. Orang dengan ketakutan jenis ini bisa berpotensi melakukan sabotase atas karir mereka sendiri supaya tidak berpenghasilan lebih atau menjadi kaya. Ketakutan ini bisa berasal dari ketakutan akan tanggung jawab atau tekanan yang berhubungan dengan uang dan kekayaan atau takut dirampok. 4. Phagofobia, atau takut menelan. Orang dengan fobia ini bisa kehilangan berat badan secara drastis karena takut menelan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecemasan bahwa makanan akan tersangkut di tenggorokan dan menimbulkan benjolan. Fobia ini kadang-kadang bisa diatasi dengan menekan sensitivitas atau membelokkan sumber kecemasan. Misalnya, makan sambil nonton TV bisa merubah fokus dari rasa khawatir ke acara yang sedang ditonton. 5. Alliumphobia, takut bawang putih. Penderita alliumphobia bisa gemetar atau bahkan merasa sesak napas bila berada di dekat bawang putih atau tanaman lain yang serupa seperti bawang merah dan daun bawang dikarenakan tidak suka akan rasa atau aromanya. Bagi orang-orang seperti ini, berfokus pada manfaat kesehatan dari bawang putih pun mungkin tidak akan membantu menghilangkan ketakutan. 6. Ablutophobia, takut mandi. Ablutophobia adalah rasa takut untuk mandi, mencuci, atau membersihkan bagian-bagian tubuh. Fobia ini paling sering terjadi pada anak-anak dan akan menghilang seiring pertambahan usia, namun Anda tetap mengalaminya hingga dewasa. Penderita ablutophobia akan menghindari mandi, yang kemudian bisa mengakibatkan bau badan yang tidak enak dan kadang-kadang membuat mereka tidak mau keluar rumah atau kamar. Tetapi ketakutan untuk mandi dan kecemasan yang mereka alami saat mandi cenderung sangat ekstrim hingga mereka merasa kesulitan bernafas. Ablutophobia bisa berasal dari kejadian traumatis yang berhubungan dengan air atau takut tubuhnya basah. Pada beberapa kasus, fobia ini berhubungan dengan aquaphobia, yaitu takut air. 7. Optophobia, takut membuka mata. Optophobia adalah ketakutan untuk membuka mata. Ketakutan ini bisa sangat menyusahkan penderitanya karena sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa membuka mata. Orang yang memiliki fobia ini akan memilih untuk tinggal di rumah atau di tempat-tempat yang cukup gelap. Fobia ini biasanya berkaitan dengan gangguan kecemasan umum. Seperti banyak jenis fobia lainnya, ketakutan ini biasanya berasal dari kejadian yang mengakibatkan trauma. 8.
kaitofobia, takut pada rambut. Fobia ini bisa berupa ketakutan pada rambut si penderita sendiri, rambut orang lain, atau bahkan bulu hewan. Orang yang memiliki kaitofobia bisa merasa takut pada gumpalan rambut yang jatuh atau menyisir rambut mereka. Penderita fobia ini biasanya menghindari situasi di mana orang lain akan menyentuh rambut mereka sendiri. Penderita fobia ini biasanya menghindari situasi di mana orang lain akan menyentuh rambut mereka sehingga mereka tidak pernah pergi ke salon atau memotong rambut. Fobia ini bisa terjadi karena pengalaman traumatis yang berhubungan dengan rambut. Beberapa contohnya adalah potongan rambut yang buruk atau rambut rontok dalam jumlah banyak hingga mulai mengalami kebotakan. Kaitofobia juga bisa terjadi akibat penderitanya merasa rambutnya kotor sehingga tidak mau menyentuhnya. Itulah beberapa jenis fobia yang aneh dan langka. Walaupun hanya sedikit yang mengalaminya, namun pengatasan sejak dini harus dilakukan agar tidak terus mengganggu. Demikian penjelasan kali ini. Jika sahabat Halo Sehat mengetahui jenis fobia lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.